adalah dillul akhirah. Dunia itu adalah bayangan akhirat. Bu, Pak, simak baik-baik. Dunia adalah bayangan akhirat. Contoh, ibu melihat tangan saya. Tangan saya sayang di sini. Ada bayangan. Saya ini punya tangan, ibu punya tangan. Tapi ada bayangannya, dia di sana. Itu ada bayangannya. Ibu sampai kapanpun, bapak sampai kapanpun, sampai mati sekalipun tidak akan bisa nangkep bayangan. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang hadir, saya tanya sama bapak-bapak yang hadir, ada nggak orang bisa nangkep bayangan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Begitulah dunia. Ibu kejar tuh bayangan, nggak dapat. Sampai kapan, ibu? Sampai mati nggak dapat. Jadi maksudnya apa? Ibu kejar dunia, kejar tumpuk harta, nggak sampai selesai, sampai ibu mati nggak bakal puas. Nanti, ya Allah saya pengen punya mobil, Allah kasih 1. Nanti nafsunya bilang, coba 2. Allah kasih lagi 2 mobil, coba Allah kasih 3. Terus begitu. Ya Allah saya pengen punya rezeki biar rumah saya gede, Allah kasih rezeki, rumahnya gede. Akhirnya dia bilang, coba lantainya 2. Allah kasih rezeki, lantai rumahnya 2 tingkat. Akhirnya nafsunya bilang lagi apa? Coba andaikan saya punya yang ini, yang itu, saya punya rumah yang seperti orang-orang kaya. Terus begitu. Makanya Al-Imam disebutkan di dalam kitab Burda Al-Imam Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatini. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang lagi nyusu. Bu, tahu anak kecil yang lagi nyusu? Tahu tidak? Tahu tidak? Kalau nggak dipaksa berhenti, dia nggak berhenti, nyusu terus. Bagaimana caranya? 2 tahun paksa dipisah. Begitu juga nafsu. Sampai kapanpun, sampai nanti ibu mati, yang namanya nafsu itu suka dengan nafsu suka dengan har, nafsu suka dengan kekayaan. Sampai kapan, Bib? Sampai ibu memaksa untuk membenci dunia itu, baru nafsu akan berhenti mencintai dunia. Karena itu saudara-saudara, dunia ini bagi orang yang tidak punya rumah zaman Nabi Muhammad, bagi orang yang tidak punya rumah tempat tinggal, nah itu orang yang suka ngejar-ngejar dunia. Makanya saya heran, orang-orang di akhir zaman, urusan cari dunia, urusan untuk cari hal yang ada di dalam perut, dia sebelum subuh sudah bangun, kadang nggak sholat subuh. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, banyak orang kerja dari mulai subuh nggak sholat, terus duhurnya nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, karena urusan dunia, akhiratnya dibuang. Padahal dunia sampai kapanpun tiada habisnya. Karena itu saudara-saudara, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadikan majlis seperti ini, jadikan perkumpulan seperti ini, itu lebih besar keinginan ibu-ibu, bapak-bapak, daripada untuk mendapatkan daripada ibu-ibu mendapatkan dunia. Ada orang ngejar dunia, kalau mati dunianya dibawa ke dalam kubur atau tidak? Ada orang cari harta kaya, mobilnya banyak, tapi kalau mati dibawa enggak ke dalam kubur? Dibawa tidak? Dibawa tidak? Dibawa tidak? Dibawa tidak? Punya rumah besar, tingkat, punya apartemen di mana-mana. Kalau mati dibawa masuk apartemennya? Rumahnya yang besar dibawa masuk? Apa yang dibawa masuk, Bib? 1, amal soleh. Bagaimana amal soleh itu, Bib? Di antaranya suka duduk di majelis suka duduk di majelis sholat. Ini adalah di antara amal soleh. Ini di antara amal yang baik, yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Karena itu ibu-ibu, kalau ada pengajian kudu lebih semangat. Bapak-bapak, kalau ada pengajian kudu lebih ramai, kudu lebih ramai. Jangan kalau ada dangdutan aja kalau ramai. Jangan kalau ada orkes aja kalau ramai. Jangan kalau ada tempat-tempat hiburan saja ramai. Itu tempat-tempat yang melalaikan kita kepada Allah, tempat-tempat yang melalaikan kita kepada akhir. Lihat orang kalau sudah liburan lupa, kadang sholat-sholatnya lupa, saudara.
lupa sholat. Kalau sudah healing, jalan-jalan sama keluarga, sholat lupa. Kewajiban kita kepada Allah lupa. Karena itu boleh liburan, tapi jangan jadikan hal itu menjadi penyebab agar engkau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Sampai sini paham tidak? Jelas tidak? Makanya saudara-saudara, majelis taklim harus lebih ramai daripada kita untuk mencari dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu semacam ini harus didukung. Majelis ilmu semacam ini harus diramaikan. Kenapa? Orang-orang saudara-saudara tidak akan mau membantu majelis seperti ini kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada kekompakan di dalamnya. Karena itu kita ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus saling peduli, harus saling meramaikan, harus saling bekerja sama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim lil-muslim kalbunyan. Muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Ini bangunan segi 4. Satu aja tiangnya roboh udah goyang. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Rumah segi 4 memanjang ke belakang. Satu atau 2 tiangnya roboh, rumah itu roboh apa enggak? Roboh apa tidak? Runtuh apa tidak? Begitu juga kita umat Islam. Kalau kitanya nggak kompak, kitanya nggak mau bersatu, kita nggak mau bersama-sama, sampai kapanpun kita tidak akan bisa meramaikan pengaji, tidak akan bisa sama-sama mencari ilmu. Maka itu dari majlis yang singkat, dari majlis yang sesaat, dari majlis yang sebentar ini, yuk mari hidupkan majlis ilmu agama, hidupkan majlis ta'lim, hidupkan majlis salawat, karena ini akan menjadi bekal kita nanti di akhir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, saudara-saudara, di majlis ini kita bersama-sama duduk untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Saya nggak panjang-panjang, saya bahas tentang Isra, saudara-saudara. Tolong disimak baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Kapan diperjalankan Nabi Muhammad? Di waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram di kota Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Kita mau bicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Kita mau bicara tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, dari mulai perjalanan dunia sampai perjalanan langit dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Sayangnya ada beberapa di antara saudara kita kaum muslimin yang mereka tidak mau ambil pusing dan peduli kepada tanah Palestina, yang mereka tidak mau ambil peduli dan perhatian kepada tanah yang ada di Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis disebutkan Ardun Muqaddasah, bumi dan tanah yang disucikan. Di situ saudara-saudara Nabi Muhammad mengimami para nabi dan para rasul. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad menjadi pemimpin nabi dan para anbiya dan para rasul. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dari perjalanan bumi sampai ke perjalanan langit, hingga naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada di mana sekarang ibu-ibu? Masjidil Aqsa ada di mana sekarang? Ada di mana sekarang? Di Palestina.
Palestina. Bahkan Masjidil Aqsa itu dulunya kiblat pertama kita sebelum Allah menyuruh kita untuk berkiblat kepada Ka'bah. Di mana Habib? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dulunya kita itu ngadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Setelah itu turun firman Allah untuk berkiblat kepada Ka'bah. Nah itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya heran saya kalau ada orang Islam tapi hatinya nggak merasa sedih melihat orang-orang yang dibantai di Palestina. Saya heran kalau ada tokoh-tokoh agama dari pemuka-pemuka bangsa yang mereka tidak ada rasa kasihan dan empati kepada orang-orang yang terbantai di Palestina. Sungguh hati mereka terbuat dari hati apa, saudara-saudara? Kalau hatinya lembut kayak hati-hati orang kebanyakan, insya Allah kalau udah lihat anak kecil yang terbantai, yang dibom, sampai terkadang kepalanya hilang. Belum lagi perempuan-perempuan yang hamil dan lain sebagainya. Sampai sekarang lebih daripada 20.000 manusia yang sudah meninggal menjadi syuhada di tanah Palestina. Perbuatan siapa itu? Kelakuan siapa itu? Itu perbuatan orang-orang yang tidak memiliki pri kemanusiaan. Itu bukan ulah perbuatan orang-orang yang itu adalah perbuatan orang-orang yang sudah tidak memiliki hati, yang memiliki hati kemanusiaan. Tidak ada, mau kecil, mau perempuan, mau orang tua dibantai, saudara-saudara. Karena itu kita umat Islam, khususnya yang ada di tempat ini, kalau kita nggak bisa bantu mereka di sana, mending kirim dana kita 2.000, 5.000, 10.000, nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah dikumpulkan kita satukan sama-sama, serahkan kepada orang yang amanah, kemudian diberikan untuk bantuan saudara kita yang ada di Palestina. Yang ada di Palestina. Belum selesai saudara-saudara, saudara kita yang dibantai di sana belum selesai. Anak-anak kecilnya, ya Allah, mereka hafal Quran dari kecil. Dan saya sangat-sangat merasa terpanggil ketika melihat anak-anak Palestina, ketika ditanya, kenapa engkau tidak memilih keluar dari tanah Palestina? Kenapa engkau masih tinggal di tempat ini? Bukankah bom senantiasa bisa datang setiap saat, malam, siang, kapanpun bisa datang itu nuklir bom yang bisa menghancurkan engkau? Apa kata anak-anak kecil Palestina? Kami sudah biasa. Bahkan kami merindukan bahwa kami akan mati di Palestina. Itu anak-anak yang hidup di Palestina. Dari kecil mereka sudah, saudara-saudara, ditanamkan betapa cintanya mereka tentang kematian untuk menjaga daripada tanah Palestina. Karenanya kalau kita kita ini bercinta sama Palestina, kita nggak terima apa yang dibuat oleh orang-orang Israel durjana di sana yang telah membantai, yang telah membunuh saudara kami. Bagaimana Habib? Caranya yang pertama, keluarkan daripada harta Anda, sumbangkan kepada orang yang terpercaya agar harta Anda bisa membantu keringanan apa-apa yang telah tertimpa saudara kita di Palestina. Yang kedua, kalau harta kita nggak punya, uang juga nggak ada, minimal doakan saudara kita di Palestina. Doakan agar mereka dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dikuatkan imannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bantu harta nggak bisa, doa tidak bisa. Yang ketiga, minimal tutup mulut. Kalau nggak suka melihat orang aksi bela Palestina, bikin solidaritas cinta Palestina, nggak suka, minimal tutup mulut. Ini enggak komentar di media sosial, bikin postingan seakan-akan memojokkan orang yang bela Palestina. Saya heran kalau di luar orang Islam, saya nggak heran saudara-saudara. Tapi yang saya heran kalau ada orang Islam nggak suka dengan orang Islam yang ada di Palestina. Ayo saya mau tanya ibu-ibu, kita Islam yang di Palestina itu orang Islam apa bukan yang dibantai? Islam atau bukan? Islam atau bukan? Mayoritas kebanyakan yang dibunuh Muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Kalau kita Islam, di sana Islam, saudara tidak?
Saudara bukan? Saudara bukan? Saudara bukan? Jadi kalau kita bersaudara dengan orang Palestina, apa yang dirasakan mereka kita juga merasakan, betul? Sakitnya mereka kita juga merasakan sakit, betul? Air mata mereka juga air mata kita, betul? Tangisan mereka juga tangisan kita, betul? Karena itu tanda bahwa kita mencintai saudara Islam sesama umat Nabi Muhammad. Makanya saya mau tanya saudara-saudara, tadinya saya pengen bahas, cuma saya pengen tekankan dulu tentang peristiwa yang ada di Palestina. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita cinta Palestina, boleh apa tidak? Jawab, boleh apa tidak? Kalau kita bikin aksi solidaritas untuk bela muslim saudara kita di Palestina, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Dukung tidak? Dukung tidak? Dukung tidak? Dukung tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampai sini apa yang saya sampaikan paham tidak? Jelas tidak? Cukup? Alhamdulillah. Karena udah cukup, kita bu. Mau pulang apa lanjut? Katanya cukup. Mau pulang apa lanjut? Mau pulang apa lanjut? Mau pulang apa lanjut? Mau pulang apa lanjut? Betul? 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, saya singkat-singkat saya pembahasan. Ini akhir zaman, kita saudara-saudara menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah karena di tengah-tengah kita masih ada penerus baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka Habib? Penerus Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Yaitu para ulama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para ulama penerus para ulama penerus para Kita selamat karena masih ada ulama. Kita dicintai karena masih ada ulama. Islam kita, akidah kita di Indonesia masih kuat karena masih ada ulama. Masih ada ulama yang istiqamah. Masih ada ulama yang lurus. Masih ada yang lurus, saudara. Masih ada yang istiqamah. Masih ada yang baik. Yang bagus masih banyak. Yang nggak bisa disuap masih banyak. Yang nggak bisa dibeli masih banyak. Karena itu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan harus sesuai apa yang dilakukan oleh ulama. Kenapa? Karena ulama mengikuti gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bila ada ulama tersebut mengikuti gurunya sampai kepada Nabi Muhammad, maka kita wajib mencinta. Harus cinta sama ulama. Tapi bagi ulama bagaimana dulu? Ulama yang cinta kepada Allah, ulama yang cinta kepada Rasul, ulama yang senantiasa berjalan di jalannya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Habib kok ngomong seperti itu? Banyak sekarang ustadz udah bisa dibayar. Banyak sama sekarang ulama-ulama namanya ulama, tapi dia menjual agama demi kepentingan pribadi. Banyak mereka menjual kepentingan agama demi kepentingan dirinya sendiri, sehingga Allah mengancam mereka di dalam Al-Quran, yasharuna bi ayatillahi thamanan qalila. Orang yang menjual ilmunya dengan harga yang murah, 5 juta, 10 juta, 100 juta, dijual ayat Allah. Yang haram dibilang halal,
yang halal dibilang haram, yang baik dibilang tidak baik, yang tidak baik dibilang baik, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Maka itu ulama yang celak, ulama yang tidak ulama yang tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu saudara-saudara, saya sebagai orang-orang yang menjalankan daripada apa yang telah diserukan oleh para ulama, di penutup daripada ceramah saya ini, saya ingin mengajak warga yang ada di Bandung, saudara. Ini kampung apa namanya? Malabar. Apa artinya Malabar? Nggak tahu. Saya ingin mengajak kampung yang ada di Malabar, muslimah, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mengikuti para ulama, sesuai arahan ulama, sesuai pendapat ulama, sesuai petunjuk ulama. Jadi saya mau tanya dulu, siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap menyayangi ulama? Siap ikut komando ulama? Betul? Yakin? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa bib yang ingin Habib sampaikan, saudara? Gak perlu panjang lebar. Ini disampaikan oleh ulama-ulama yang lurus, insya Allah. Ulama-ulama yang istiqamah, insya Allah. Ulama yang tidak bisa ulama yang tidak bisa dibeli, ulama yang gak bisa disok. Apa maksudnya, Bib? Nah, ini zaman udah hampir dekat, saudara. Dekat dengan apa, Bib? Hampir pilpres, hampir pemilih. Jangan tertipu, saudara. Baru nanti dikasih uang 100-200 udah pilih, bukan pilihan ulama. Nah, kemarin diadakan rapat ijtima ulama. Itu berkumpul 700 lebih para ulama yang istiqamah. Apa yang dimusyawarahkan? Ada 3 calon untuk memimpin bangsa serta rakyat Indonesia. Dari 3 calon tersebut, ulama bermusyawarah. Ulama bertukar pendapat. Di antara 700 ulama lebih menjatuhkan pilihannya kepada orang yang sudah menandatangani keinginan ulama atau keinginan umat yang diwakilkan oleh ulama. Apa saja, Bu? Ada 13 poin kemarin. Di antaranya 1, ulama meminta sebagai wakil daripada umat serta rakyat dan bangsa Indonesia. Apa yang diminta? Di antaranya, tolong jangan sampai PKI bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama meminta agar bila mana saja pasangan dan calon pasangan untuk memimpin negeri ini, bila mana sudah terpilih di kemudian hari, untuk menjalankan hukum atau amanahnya dengan seadil-adilnya. Maksudnya apa? Jangan cuma tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan juga sebaliknya, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tapi bagaimana adil? Tajam di atas, tajam di atas, tajam di atas, tajam di bawah. Banyak lagi itu persyaratan-persyaratan yang diminta oleh ulama sebagai wakil daripada umat serta rakyat Indonesia. Setelah pasangan dan calon pasangan tersebut menandatangani akan siap menjalankan 13 permintaan umat, maka para ulama menjatuhkan pilihannya untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden yang telah dipilih oleh para ulama
yaitu Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Haji Muhaimin. Berarti nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Terus ada orang yang bilang, Beb, nggak boleh kampanye, Beb. Lagi pengajian, untuk rakyat, untuk bangsa, kita suarakan, bukan cuma ganti presiden. Kita butuhnya untuk perubahan yang baik menjadi lebih baik. Setuju? Setuju? Siap ikut ulama tidak? Siap ikut ulama tidak? Ini ibu-ibu yang ada di desa ini. Desa apa namanya? Banjarsari. Kampung apa? Kampung apa? Malabar. Saya mau tanya, mau ikut ulama tidak? Ayo jawab, mau ikut ulama tidak? Mau ikut ulama tidak? Mau ikut ulama tidak? Tapi gak dapat duit. Tidak apa? Tidak masalah. Ikut ulah. Ikut ulah. Siapa Beb yang dukung? Di antaranya Imam besar kita Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Siapa lagi? Al-Ustaz Abdus Somad. Bukan orang biasa. Mereka sudah memikirkan sematang-matangnya. Mereka telah menilai dengan sebaik-baiknya. Sehingga pilihan ulama insya Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita, bangsa, umat, rakyat Indonesia. Siap dukung pilihan ulama? Siap pilih pilihan ulama? Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi gak dapat duit. Tapi gak dapat duit. Betul? Betul? Rela? Ridho? Ada duit? Gak apa-apa? Dukung nomor berapa? Karena ngikut? Karena ikut? Karena patuh? Yakin orang sini pilih pilihan ulama? Yakin tidak? Ulama di sini yakin ketika pemilihan golput. Suara Anda mau golput mau tidak, tapi jangan salahkan. Bila mana Anda golput dan suara lebih banyak di pihak orang-orang yang nanti menyengsarakan bangsa ini, maka di situ ada andil bahwa Anda seakan-akan tidak mau mendukung pilihan ulama. Itu nanti suara Anda menentukan. Kita menang kalah urusan Allah. Yang penting kita sudah sam'an wa ta'atan, ikut dan patuh terhadap ulama. Siap ikut pilihan ulama? Siap. Kurang kompak nih. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan rubah-rubah lagi ya. Pilih nomor 1, jangan menghina pilihan yang lain. Enggak boleh kita hina yang lain. 02, 03 enggak boleh tapi hati tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Lalu saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, mau enggak diduain? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Mau ditigain? Di mana-mana maunya yang setia, yaitu nomor 1. Siap setia? Siap setia? Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah cukup belum? Belum? Oh, kalau belum bahaya ini. Lanjut jangan. Di jam 11. Lanjut jangan. Ibu-ibu lanjut, kita yang capek di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tadi? 3 poin. 1, harus perbanyak datang di majelis ilmu. Kalau kita cari dunia semangat, maka cari akhirat harus lebih semangat. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi berangkat dari kota Mekah, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Di Palestina ada saudara-saudari kita, maka kita dengan mereka adalah
sama-sama umatnya, sama-sama umat sama-sama orang yang maka kita wajib saling mencinta, wajib saling mendoa. Yang ketiga, kita ini menjadi orang yang baik karena masih ada ulama di tengah-tengah kita, karena masih ada pewaris Nabi Muhammad. Siapa para ulama? Siapa para ulama? Siapa? 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 Para ulama. Para ulama. Karena itu kita harus ikut apa yang dikatakan ulama. Insya Allah apa yang dipilih, yang dilakukan ulama adalah yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Kalah menang tidak sesuai apa yang kita harapkan, tidak masalah. Itu apa kata Allah, itu apa keputusan Allah. Yang penting kita telah berusaha dan berjuang. Yang penting kita telah berusaha, kita telah berjuang. Berjuang bersama siapa? Bersama Siap dukung pilihan ulama? Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Tidak dibayar. Dukung. Tidak dibayar. Saya ada yang teriak-teriak tidak dibayar. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak kira, oh Habib ini ceramah bawa-bawa capres mungkin dapat duit. Hayam jadak 100 rupiah saya nggak dapat. Kenapa Habib mau menyampaikan? Karena satu, karena ulama telah memberikan perintahnya. Yang kedua, kita bukan hanya sekedar ingin mencari pengganti, tapi menginginkan perubahan, menginginkan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera, Indonesia lebih Indonesia lebih maju. Siap menangkan calon pilihan, siap milih calon pilihan. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa tuh? Jangan lupa nomor. Jangan lupa nomor. Mau setia apa mendua? Mau setia apa mentiga? Siap setia. Siap setia. Siap setia. Siap ikut fatwa ulama. Siap ikut keputusan ijtima ulama. Yakin? Yakin? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang dipilih ulama menjadi pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti kalau jadi tidak hianat. Mudah-mudahan nanti kalau jadi membawa perubahan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan pilihan yang dipilih ulama menjadi pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi orang yang amanah. Mudah-mudahan menjadi orang yang jujur. Mudah-mudahan menjadi orang yang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada ulama, cinta kepada umat Islam, cinta kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salam ala Taha.
Ini Allah kabulkan hajatnya. Allah kabulkan hajatnya. Allah terima taubatnya. Allah mudahkan urusannya. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunannya salihin wa salihah, mukminin dan mukminah. Mudah-mudahan yang datang semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. في والد فاطمة أم بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا قهار. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطال الفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya bila mana ada dalam penyampaian tadi ada kata yang salah, tidak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.